50 rasa bahagia seluruh keluarga. Setelah mendapatkan kabar bahagia, Reza dan Maryam bergegas untuk pulang dan segera memberitahu kabar bahagia tersebut pada keluarga Maryam dan juga pada kakek Amar dan nenek Halimah. Reza terlihat sangat bahagia dengan kehamilan Maryam. Sepanjang perjalanan beberapa kali Reza mengusap lembut perut Maryam yang masih rata. "Mas, jangan sering diusap," ucap Maryam. "Memangnya kenapa?" tanya Reza. "Geli Mas," ucap Maryam dengan semu merah di wajahnya. "Kau akan terbiasa, karena aku akan sering melakukannya," ucap Reza kemudian. "Bagaimana sayang, apa yang kau inginkan? Apa kau ingin makan sesuatu, atau kau ingin membeli sesuatu, atau kau ingin pergi ke suatu tempat?" tanya Reza dengan antusias. "Masya Allah, suamiku siaga sekali," ucap Maryam dengan rasa bangga. "Tentu saja," jawab Reza dengan senyum sumringah. "Tapi Maryam tidak menginginkan apapun Mas," ucap Maryam dengan mengulas senyum manis. "Benarkah biasanya ibu hamil akan banyak permintaan?" ucap Reza kemudian. Dan Maryam hanya terkekeh mendengar penuturan dari suaminya. Bagaimana Maryam menginginkan sesuatu saat ini, sedangkan kabar kehamilannya saja baru beberapa menit yang lalu mereka dengar. Asteris. Setibanya di rumah, Maryam bergegas meraih smartphone miliknya dan segera menghubungi kedua orang tuanya untuk memberikan kabar. Dan benar saja, Abi Hanif dan Umi Maya sangat senang mendengar kabar yang disampaikan oleh Maryam. Tidak lupa kedua orang tua tersebut memberi doa dan wejangan pada Maryam selama masa kehamilan agar dirinya dan sang jabang bayi selalu sehat. Setelah menyelesaikan panggilannya dengan kedua orang tuanya, lantas Maryam kembali menghubungi seseorang. Tentu saja kakek Amar dan nenek Halimah lah yang ingin Maryam beri kabar. "Assalamualaikum Kek," ucap Maryam dengan video call yang telah terhubung dengan sang kakek. "Tumben pagi begini kalian sudah menghubungi kami," ucap kakek Amar dari ujung telepon. "Adakah sesuatu yang ingin kalian sampaikan?" tukas kakek Amar kemudian. "Kek, cepatlah pulang, kami ada kabar bahagia untuk kakek," ucap Reza dengan suara tinggi. Terdengar suara Reza yang sangat menekankan teling Maryam yang duduk tepat di sampingnya. Maryam kemudian mengatakan kepada kakek dan neneknya jika dirinya saat ini tengah mengandung, dan usia kandungannya sudah memasuki usia 6 minggu. Terlihat kakek Amar dan nenek Halimah yang sangat bahagia mendengar kabar yang disampaikan kedua cucunya tersebut. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya akan ada suara tangisan bayi di kediaman mereka yang sangat sepi sejak lama. Asteris. Hari berganti. Setelah mendengarkan kabar mengenai kehamilan Maryam, Abi Hanif dan Umi Maya pun tidak sabar untuk segera mengunjungi putri bungsunya tersebut. Begitu bahagia dengan kehadiran calon cucu pertama mereka, hingga banyak makanan dan buah-buahan Umi Maya siapkan untuk dibawa ke kediaman Reza. Takut jika nanti Maryam menginginkan sesuatu, jadi banyak makanan yang dibawa oleh Umi Maya, tidak hanya oleh-oleh untuk Maryam saja. Tidak lupa Umi Maya pun menyiapkan oleh-oleh lain untuk para pelayan dan juga penjaga di rumah Reza. Pagi hari, Abi Hanif, Umi Maya, dan tidak lupa Mahira telah siap untuk berkunjung ke kediaman Reza dan menemui Maryam. Perjalanan ditempuh kurang lebih selama 2 jam, dilalui Abi Hanif, Umi Maya dan Mahira dengan penuh kebahagiaan. Meski kehamilan Maryam baru seumur jagung, namun hal itu sungguh sangat membuat semua orang bahagia. Pasalnya calon anak Maryam dan Reza akan menjadi cucu pertama bagi keluarga Maryam ataupun keluarga Reza. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya mobil yang dikemudian oleh Abi Hanif tiba di kediaman Reza. Beberapa pelayan yang telah mengetahui akan kedatangan Umi Maya dan Abi Hanif siap memberi sambutan kedatangan mereka, tidak lupa membantu membawa beberapa barang yang sebelumnya Umi Maya siapkan. Reza dan Maryam tampak sangat antusias menyambut kedatangan Abi Hanif dan keluarga. Bagaimana tidak, ini merupakan kunjungan pertama mereka setelah keduanya menikah. "Selamat sayang, akhirnya Allah mempercayakanmu seorang janin yang akan melengkapi rumah tangga kalian," ucap Umi Maya dengan mata berkaca-kaca dan usapan lembut pada perut Maryam yang masih rata. "Alhamdulillah Umi," jawab Maryam dengan senyuman manis di balik cadar yang dia kenakan. Kemudian disusul Abi Hanif yang memberikan ucapan selamat dan doa pada Maryam. Setelahnya Mahira pun memberikan ucapan selamat, tidak lupa tersemat doa baik untuk Maryam dan calon anak yang dikandungnya. "Terima kasih Kak Ira, sudah datang ke sini," ucap Maryam. "Tentu saja kakak akan datang, kakak sangat bahagia mendengar kabar kehamilanmu Maryam," ucap Mahira penuh semangat.
Terlihat pula kakek Amar dan nenek Halimah yang telah pulang sejak mendapatkan kabar mengenai kehamilan sang cucu menantu. Menyambut hangat kedatangan besannya, bahkan kakek Amar pun menyambut hangat kedatangan Mahira di antara mereka. Meski sedikit canggung, namun Mahira berusaha bersikap biasa, terlebih seluruh keluarga Reza yang sudah memaafkan dan sudah tidak ada yang mempermasalahkan kejadian di masa lalu. Hal itulah yang membuat Mahira lega dan merasa tenang. Berada di kediaman Reza yang sudah seperti istana, Abi Hanif dan keluarga dijamu dengan begitu baik. Kakek Amar sendiri yang memerintah pada pelayan yang bertugas di bagian dapur untuk membuat hidangan yang istimewa untuk sang besan. Mereka tampak sangat bahagia dengan obrolan penuh canda tawa menghiasi meja makan saat ini. Kedatangan Abi Hanif dan keluarga memberi warna baru. Kakek Amar dan Abi Hanif yang terus bercerita tentang bisnis, Nenek Halimah dan Umi Maya yang membicarakan soal kehamilan Maryam, dan Mahira yang merasa bahagia berada di tengah-tengah orang baik tersebut. "Assalamualaikum," ucap seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengagetkan semuanya. Seketika mereka menghentikan makan, dan mendongakkan kepala. "Tama," ucap kakek Amar kemudian. "Duduklah, kita makan siang bersama," ajak kakek Amar. Reza dan Maryam pun sedikit kaget dengan kedatangan Tama. Pasalnya di antara mereka tidak ada yang memberitahu mengenai kabar kehamilan Maryam. Namun sudah pasti Dokter Anita, atau kakeklah yang memberitahu perihal kabar kehamilan Maryam padanya. "Duduklah Tam, tidak perlu sungkan," ucap Reza kemudian. Setelah mendapat sambutan baik dari seluruh keluarga, Tama akhirnya duduk, tepat di sebelah Mahira. Tama tampak sedang meneliti sosok yang tengah duduk di sampingnya. "Mahira, apa kabar?" ucap Tama. "Alhamdulillah baik Kak, kakak sendiri apa kabar?" ucap Mahira di sela-sela makan siang mereka. "Alhamdulillah aku juga baik," ucap Tama dengan mengulas sebuah senyuman manis. Mahira tampak menganggukkan kepala pelan. Setelah menyelesaikan makan siang, semua orang larut dengan obrolan masing-masing. Maryam yang tengah mengobrol dengan Mahira, Tama yang juga sedang serius dengan obrolannya bersama Reza, juga kakek Amar dan nenek Halimah yang sedang asyik berbincang dengan sang besan. "Kak, Maryam dengar kemarin Abi sempat mencarikan jodoh untuk Kak Ira," ucap Maryam. "Apakah itu benar?" tukas Maryam kemudian. Seketika dijawab dengan anggukan kepala oleh Mahira. "Siapa?" tanya Maryam dengan mengerutkan dahi. Maryam yang sangat menyayangi sang kakak hanya ingin memastikan jika kakaknya kelak juga akan bahagia bersama pasangannya seperti dirinya dan juga Reza. "Kakak tidak tahu pasti Maryam, hanya saja Umi pernah bilang jika dia anak dari sahabat Abi," ucap Mahira. Maryam tampak menganggukkan kepala. "Lalu kakak bagaimana?" tanya Maryam lagi. Mahira tampak mengangkat kedua bahunya. "Entahlah Maryam, kakak sendiri bingung. Sejujurnya kakak takut untuk membina rumah tangga," ucap Mahira pelan. "Apakah suami kakak nantinya bisa menerima semua kekurangan kakak, segala kesalahan yang kakak pernah lakukan di masa lalu?" ucap Mahira dengan menundukkan kepala. Maryam menyadari keresahan hati sang kakak, bahkan Maryam juga ikut merasakan bagaimana ketakutan yang kini tengah dirasakan Mahira. Namun Maryam sadar dirinya tidak dapat berbuat lebih. Hanya usapan lembut yang bisa Maryam berikan untuk menenangkan hati sang kakak. Mahira terlihat hanya menundukkan kepala. "Bahkan untuk membayangkan sebuah pernikahan saja kakak merasa sangat takut Maryam," ucap Mahira lirih. "Mungkin ini hukuman yang harus kakak terima atas semua dosa yang pernah kakak lakukan," tukas Mahira kemudian. "Stetete, kakak jangan berkata seperti itu, kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana diri kita di masa yang akan datang," ucap Maryam. "Mengenai jodoh percayakan semua pada Allah, tugas kakak saat ini hanyalah memperbaiki diri," ucap Maryam dengan suara lembut. "Allah itu ketika sudah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali bukanlah dunia, namun ketika Allah mencintai seorang hamba maka yang diberikan pertama kali adalah pengampunan atas semua dosa yang pernah dilakukan Adi Hidayat." Mahira hanya semakin menundukkan kepala, dan sesekali menatap nanar pada Maryam yang berada di hadapannya. "Kak, kalau Maryam boleh memberi saran, tidak ada salahnya kakak mencoba, mungkin saja anak dari sahabat Abi tersebut memang jodoh kakak," ucap Maryam. Mahira tampak menghirup nafas dalam. "Insya Allah Maryam, kakak akan mencoba," ucap Mahira dengan pandangan lurus pada Maryam. Seketika Maryam mengulas sebuah senyuman manis di balik cadar yang dia kenakan. Tidak disangka Denis yang tengah mencari keberadaan Reza, tidak sengaja mendengar obrolan antara Mahira dan Maryam.
"Denis, sejak kapan kau di sana?" tanya Maryam. "Ah, maaf Nyonya, saya diperintah oleh Tuan Reza sebelumnya," ucap Denis sopan. Maryam tampak menganggukkan kepala. "Duduklah dulu, akan kupanggilkan Mas Reza," ucap Maryam lembut dengan beranjak dari duduknya. Denis tampak mengangguk sopan. Setelah kepergian Maryam, Denis terlihat sedikit gugup ketika berdekatan dengan Mahira, meski masih berjarak lumayan jauh. "Nona Mahira, apa kabar?" tanya Denis sopan. "Panggil Mahira saja Kak." "Alhamdulillah saya baik," jawab Mahira kemudian. Denis tampak menganggukkan kepala. "Apakah kalian akan menginap malam ini?" tanya Denis lagi. Mahira tidak tahu pasti, tapi sepertinya tidak, ucap Mahira kemudian. "Denis." Suara panggilan Reza yang terdengar nyaring di telinga Denis. "Ya Tuan," jawab Denis singkat. "Aku tunggu di ruang kerja sekarang," ucap Reza dengan berlalu. Denis menjawab dengan anggukan kepala. Setelah kepergian Reza, Denis tampak menatap sekilas pada Mahira. "Oh ya, aku permisi Mama Mahira," ucap Denis terbata, dan Mahira menjawab dengan anggukan kepala. Berada di ruang kerja Reza. Reza tampak meneliti semua barang yang telah dibawa oleh Denis, beberapa barang yang diminta Reza untuk Denis beli, sebagai buah tangan untuk Abi Hanif dan Umi Maya saat pulang nanti. "Apa kau sudah membeli semuanya?" tanya Reza. "Sudah semua Tuan," jawab Denis dengan pasti. Reza terlihat menganggukkan kepala. "Baiklah, minta pelayan untuk mengemas semua ke dalam mobilmu," pinta Reza. Denis mengangguk sopan. Di tempat lain, namun masih dalam satu atap, terlihat Tama yang berjalan ke arah Mahira yang tengah duduk sendiri di samping kolam renang. Kak Tama," suara deheman dari Tama yang seketika membuat Mahira merasa kaget. "Boleh aku duduk di sini?" ucap Tama. "Silahkan," ucap Mahira dengan anggukan kepala. Mahira tampak memberikan jarak di antara keduanya, meskipun masih dalam proses belajar memperbaiki diri, namun Mahira sadar jika dirinya tidak boleh dekat, meski hanya sekedar duduk bersama dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sejenak Tama menatap Mahira dengan mengulas sebuah senyum manis di wajah tampannya. "Kau terlihat berbeda," ucap Tama. "Maksud Kak Tama?" tanya Mahira menundukkan pandangannya. "Kau terlihat lebih baik dan lebih cantik ketika mengenakan hijab dan cadar," puji Tama kemudian. Mendengar ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Tama, seketika wajah Mahira menghangat dan bersemu merah. Jika saja tidak sedang tertutup oleh cadar yang dikenakan, mungkin saja Mahira akan merasa sangat malu. "Begitukah?" ucap Mahira. "Tentu saja, dan aku kagum padamu," jawab Tama dengan tatapan mengarah pada Mahira. "Sesungguhnya apa yang kakak kagumi hanyalah apa yang terlihat oleh pasang mata Kak Tama," ucap Mahira dengan wajah menunduk. "Dan sungguh aku terlihat baik, hanya karena Allah masih menutup aib-aibku," ucap Mahira dengan suara bergetar. Tama terlihat sedang memahami kalimat yang baru saja dia dengar. "Oh ya, bagaimana dengan pekerjaan kakak?" tanya Mahira tampak mengalihkan pembicaraan. Seperti biasa, menjadi idola, bertemu banyak orang, memahami setiap masalah yang terjadi, dan memberikan solusi yang mungkin bisa kuberikan," ucap Tama. Mendengar jawaban Tama yang terkesan konyol membuat Mahira terkekeh. "Kakak percaya diri sekali ya ternyata," ucap Mahira dengan menahan tawa. Suasana di antara keduanya terlihat semakin mencair dengan canda tawa dan tingkah konyol dari Tama. Dan lagi-lagi hal itu tidak luput dari pandangan Denis yang tidak sengaja melintas. Ada hubungan apa Dokter Tama dengan Mahira, batin Denis dalam hati. Namun belum juga rasa penasaran Denis terjawab, kembali Reza memanggil dirinya untuk menyelesaikan tugas dan perintah yang telah diberikan. Denis segera berlalu dan menuju halaman depan kediaman Reza, memastikan semua barang yang sebelumnya dia beli sudah semuanya masuk ke dalam mobil. Nyatanya barang yang telah dibeli oleh Denis tidak akan cukup jika hanya dimuat di dalam mobil Denis saja. Mau tidak mau mobil Abi Hanif pun juga terpaksa menjadi mobil untuk memuat semua batang. Kali ini Reza sengaja membeli banyak barang seperti beberapa sembako, mainan, dan juga beberapa pakaian dan juga snack. Karena sebelumnya Reza telah mengatakan pada Abi Hanif jika ingin sedikit berbagi dengan anak yatim yang ada di panti asuhan yang dekat dengan komplek kediaman Abi Hanif. Panti asuhan yang dulu sering Maryam kunjungi sebelum menikah dengan Reza. Hal itu Reza lakukan atas wujud syukur atas kehidupan baru yang dititipkan Allah dalam rahim sang istri. Hari semakin sore,
Abi Hanif bersama Umi Maya berniat untuk segera undur diri, karena Abi Hanif merasa tidak nyaman jika berkendara pada malam hari. Abi Hanif yang merasa pandangannya tidak begitu baik pada malam hari, tidak ingin membahayakan dirinya dan keluarga memilih untuk segera pamit. Mahira yang melihat begitu banyaknya barang yang dimuat ke dalam mobil Abi Hanif, tidak hanya di bagian bagasi saja namun juga sampai ke bagian tengah mobil. Mau tidak mau Mahira akan menumpang pada mobil yang akan dikemudiaan Dennis. Setelah melaksanakan sholat asyar dan segera berpamitan pada Maryam, Abi Hanif dan Umi Maya segera bersiap untuk perjalanan pulang. Nak, jago dirimu baik-baik, jangan lupa berdoa, Umi pulang dulu. Insya Allah Umi akan berkunjung lagi, ucap Umi Maya dengan usapan lembu di puncak kepala Maryam. Baik Umi, jaga diri Umi dan Abi, Maryam akan merindukan kalian, ucap Maryam. Suasana menjadi sangat emosional, bagaimana tidak Maryam yang sebelumnya diberi pengarahan oleh Dokter Anita untuk menjaga kandungannya dan untuk sementara dilarang bepergian dengan jarak yang jauh. Sudah dapat dipastikan jika Maryam dalam waktu beberapa bulan tidak akan dapat mengunjungi orang tuanya. Bab selanjutnya spesial Dennis dan Mahira. Bersambung.